Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami untuk memaparkan atau mempresentasikan materi yang telah diberikan yang berjudul Metode Pembelajaran Kejuruan. Adapun teman-teman kelompok saya yaitu yang pertama Dika Nugra yaitu saya sendiri, yang kedua Jumhari Jabasnur, yang ketiga Sepanya, yang keempat Marfika Sapri, yang kelima Andi Ahmad Dhani, dan yang keenam Ahmad Ismail. Untuk tidak membuang-buang waktu, kita masuk ke pembahasan. Metode pendidikan kejuruan menghadapi revolusi industri 4.0. Sekarang ini kita sedang dihadapkan dengan revolusi industri keempat yang dikenal dengan revolusi industri 4.0. Hal ini merupakan era inovasi disruptif, di mana inovasi seperti ini akan berkembang dengan sangat pesat, sehingga mampu membantu terciptanya pasar baru. Inovasi ini juga mampu mengganggu atau merusak pasar yang sudah ada, dan lebih dahsyatnya lagi, inovasi ini mampu menggantikan teknologi yang sudah ada. Untuk menghadapi perubahan inovasi tersebut, pendidikan juga merupakan hal yang penting dan dituntut untuk mengalami perubahan, terutama bagi pendidikan kejuruan. Adapun beberapa metode pembelajaran pendidikan kejuruan yang harus ditingkatkan dalam menghadapi revolusi industri 4.0 adalah yang pertama, sumber daya manusia. Meningkatkan kualitas SDM agar dapat bersaing dalam dunia kerja yang semakin sulit akibat makin sempitnya lapangan pekerjaan. Yang kedua, pembelajaran. Pembelajaran menjadi lebih inovatif dan mengaplikasikan teknologi dalam proses pembelajaran. Hal itu berguna untuk menambah wawasan di bidang teknologi. Yang ketiga, kurikulum. Meningkatkan kurikulum sekolah mengikuti perkembangan revolusi industri 4.0 agar kualitas belajar siswa lebih baik dan lebih dapat mengasah skill untuk terjun ke dunia kerja. Dampak penerapan metode pendidikan kejuruan di era revolusi industri 4.0. Era revolusi industri 4.0 merupakan tantangan berat bagi pendidikan kejuruan di Indonesia. Mengingat pembelajaran menggunakan teknologi masih asing, tidak begitu berkembang. Walaupun hal ini juga dapat menjadi kabar baik untuk kemajuan pendidikan mereka, akan tetapi era revolusi industri 4.0 yang mengedepankan teknologi akan membuat lapangan pekerjaan semakin sempit karena tergantikan oleh teknologi dan mesin. Hal ini sangat buruk bagi pekerja di bidang industri karena semakin sulit untuk mendapatkan suatu pekerjaan. Oleh karena itu, dengan meningkatkan kurikulum sekolah dan menambah kualitas sarana prasarana dapat membantu meningkatkan kualitas lulusan SMK agar tidak tergantikan oleh mesin dan dapat bekerja berdampingan tanpa mengkhawatirkan perkembangan teknologi di era revolusi industri 4.0 ini. Tantangan dan peluang dari penerapan metode pendidikan kejuruan di era revolusi industri. Walter mengidentifikasi tantangan industri sebagai berikut. Yang pertama, masalah keamanan teknologi informasi. Yang kedua, keandalan dan stabilitas mesin produksi. Yang ketiga, kurangnya keterampilan yang memadai. Keempat, keenggan untuk berubah oleh para pemangku kepentingan. Dan lima, hilangnya banyak pekerjaan karena berubah menjadi otomatisasi. Tantangan tersebut harus dijawab dengan cepat dan tepat agar tidak berkontribusi terhadap peningkatan pengangguran. Pemerintah berupaya merespon tantangan industri, ancaman pengangguran, dan bonus demografi dengan fokus meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan kejuruan di tahun 2018. Pendidikan dan kejuruan harus menciptakan kreasi dan inovasi baru dengan adanya peluang dan tantangan di era industri. Salah satu upaya yang harus dilakukan untuk menjawab tantangan industri adalah dengan memperhatikan karakteristik yang harus ada pada pendidikan kejuruan. Karakteristik yaitu sebagai berikut. 1. Dalam dunia kerja, orientasi ditekankan pada individu. Penilaian khusus didasarkan pada apa yang sedang dibutuhkan di lapangan. Aspek psikomotorik, afektif, dan kognitif menjadi fokus utama pengembangan kurikulum. Sekolah bukan satu-satunya tempat yang menjadi tolak ukur keberhasilan seseorang. Sarana dan prasarana yang ada di sekolah harus memadai dan melibatkan guru BK sebagai pihak yang membantu perencanaan karir siswa serta adanya dukungan masyarakat.
Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang revitalisasi pendidikan kejuruan. Menghadapi industri 4.0, pendidikan kejuruan membentuk dukungan dari masyarakat. Pendidikan kejuruan membentuk dukungan dan pengakuan serta tidak terlepas dari pengakuan dari masyarakat. Hal ini akan meningkatkan kepercayaan diri lulusan pendidikan kejuruan sehingga lulusan pendidikan kejuruan merasa aman sebagai pekerja yang terampil karena adanya dukungan dan pengakuan dari masyarakat. Pengembangan pendidikan kejuruan harus melibatkan seluruh pengakuan kepentingan yang terlibat dalam sistem untuk menjawab tantangan industri 4.0. Pemerintah saat ini sedang menyiapkan industri presiden tentang revitalisasi sekolah menengah kejuruan dan dalam peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Indonesia dengan melibatkan sejumlah kementerian dan pemerintah daerah. Pemerintah melakukan kebijakan lintas kementerian dan lembaga pengeluaran berbagai kebijakan. Salah satu kebijakan pemerintah adalah revitalisasi pendidikan kejuruan Indonesia. Dukungan dari pemerintah harus mencangkup yang pertama yaitu sistem pembelajaran, yang kedua yaitu satuan pendidikan, yang ketiga yaitu peserta didik, yang keempat yaitu pendidikan dan tenaga pendidik juga dibutuhkan. Adapun aspek-aspek sistem pembelajarannya harus direvitalisasi, yaitu yang pertama, bahan pembelajaran yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi, yang kedua yaitu kurikulum dan pendidikan berkarakter, yang ketiga yaitu penyelarasan, yang keempat yaitu kewirausahaan, dan yang kelima yaitu evaluasi. Adapun aspek satuan pendidikan yaitu yang pertama yaitu unit sekolah baru dan ruang kelas baru, yang kedua yaitu ruang pembelajaran lainnya, yang ketiga yaitu rehabilitasi ruang kelas, yang keempat itu asrama siswa dan guru, yang kelima yaitu peralatan, yang keenam itu manajemen dan kultur sekolah. Adapun aspek peserta didik yaitu yang pertama itu pemberian beasiswa, yang kedua yaitu pengembangan bakat minat. Adapun aspek pendidikan tenaga pendidik melimput yaitu penyediaan tenaga kerja, yang kedua yaitu distribusi, yang ketiga yaitu kualifikasi, yang keempat yaitu sertifikasi, yang kelima pelatihan, yang keenam yaitu karir dan kesejahteraan, dan yang terakhir yaitu penghargaan dan perlindungan. Kesimpulan, era revolusi industri saat ini sudah mencapai ke babak baru, yaitu revolusi industri 4.0 yang menuntut manusia untuk dapat memanfaatkan teknologi digital dan informasi sepenuhnya dengan teknologi jaringan dan komputer yang sudah semakin modern. Pendidikan kejuruan sebagai wadah dalam mengembangkan keterampilan siswa dengan output kesiapan kerja memiliki tantangan dan peluang yang cukup signifikan dalam era ini. Sebagai persiapan perlu dilakukan agar lulusan yang dihasilkan mampu bersaing dan memiliki karir yang cemerlang, di antaranya dengan mengadaptasi gerakan literasi baru pada kurikulum dan menerapkan metode yang cocok untuk mempersiapkan siswa. Saran, dengan demikian makalah ini kami buat dengan sebaik-baiknya. Kami sadar bahwa makalah kami masih memiliki banyak kekurangan. Maka dari itu kami mengharapkan saran dan masukan dari para pembaca dan pendengar untuk memperbaiki makalah kami. For any new technology, there's always controversy and there's always some fear associated with it. I think that's just the price of being first sometimes. By Hugh Grant. Sekian dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.